Kami hormati Regu S057 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Tes. Regu S057 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Pada saat Indonesia belum merdeka, Bung Karno pernah berkata bahwa tidak ada kemerdekaan jika dalam mentalitas bangsa tidak ada semangat dan kemauan untuk merdeka. Cita-cita besar Bung Karno ini bertujuan untuk menggembleng rakyat Indonesia dalam membangun karakter bangsa dengan falsafah Pancasila. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pendidikan karakter telah diupayakan oleh para pemimpin kita. Pendidikan Indonesia tempo dulu yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, Tan Malaka, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan lain-lain yang telah berupaya untuk menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai sarana untuk membentuk watak dan identitas bangsa Indonesia. Namun sayang hadirin, cita-cita nan luhur para pendiri bangsa tidak sejalan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Banyaknya kasus perundungan di dunia pendidikan seakan membuktikan kepada kita bahwa bangsa ini sedang berada dalam krisis dekadensi moral. Masih terbayang dalam ingatan kita kasus yang menghebohkan publik pada tanggal 20 Februari tahun 2023 melibatkan anak seorang pejabat tinggi negeri ini terhadap anak pengurus pusat Ormas Pemuda. Video berdurasi 57 detik yang dibagikan oleh kekasih dari pelaku perundungan di akun Twitternya membuat heboh bangsa ini. Penyiksaan yang sangat sadis dilakukan hingga membuat korban mengalami koma dan harus dirawat di ruang ICU lebih dari 1 bulan. Bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi hadirin, kita dihadapkan dengan betapa rumitnya kasus Vina Cirebon. Apa? Vina Cirebon? Ya, kasus Vina Cirebon yang kembali mencuat setelah pemutaran film Vina yang sampai sekarang tak kunjung berakhir hingga menambah deretan panjang derita negeri ini. Na'udzubillah
zalik. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Faiz bin Sayyaf As-Sari di dalam tafsirnya As-Saghir menjelaskan bahwa hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah, anak-anak yang masih kecil yang mereka khawatir terhadapnya. Maka sebaiknya bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dalam ayat tersebut terdapat lafaz wal yakhsha yang merupakan kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari namun bernuansa perintah walaupun bukan fi'il amr. Hal tersebut karena fi'il mudhari ini didahului oleh huruf lam yang menunjukkan perintah yang disebut dengan lam al-amr. Fi'il mudhari semacam ini biasa digunakan untuk memberi perintah secara tidak langsung, perintah untuk mewaspadai munculnya generasi yang lemah atau liyakhsha. Demikian ungkapan Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Kaidah usul fikih pun mengatakan bahwa Al-aslu fil amri lil wujub. setiap perintah itu menunjukkan hukum wajib. Maka dengan demikian ayat tersebut merupakan instruksi ilahi yang mendeskripsikan kewajiban saya, saudara dan kita semua untuk merasa takut meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Sungguh ironi di mana bangsa yang besar dengan jumlah lembaga pendidikan yang begitu
begitu banyak. Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, mencatat jumlah sekolah formal di Indonesia mencapai 399.376 unit pada tahun ajaran 2022-2023. Belum lagi pendidikan non-formal, termasuk pondok pesantren yang menyebar di seluruh pelosok negeri ini. Namun semua itu belum mampu mengentaskan permasalahan karakter anak bangsa. Sayang 1000 sayang, bagai panggang jauh dari api. kasus demi kasus di dunia pendidikan seakan tak ada habisnya. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saxono Harbuwono, yang dimuat dalam kanal berita CNN Indonesia pada tanggal 3 September tahun 2024, yang menyatakan bahwa ada sekitar 300 temuan kasus dugaan perundungan di lingkungan program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran di semua universitas di Indonesia. Puncaknya adalah kasus yang menimpa salah seorang mahasiswi kedokteran di Universitas Diponegoro baru-baru ini, di mana korban ditemukan tewas di kamar kosnya karena menyuntik obat penenang berdosis tinggi. Hal ini, hadirin, dilakukan karena korban telah mengalami perundungan oleh seniornya. Profesi dokter yang terhormat, yang seharusnya menjadi perantara untuk menjaga kesehatan masyarakat, kini dijadikan sebagai sarang dari aksi perundungan. Padahal Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara pendidikan karakter kepada anak-anak. Hadirin yang berbahagia, Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara pendidikan karakter kepada anak-anak sesuai dengan surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Nasihat tersebut mengajarkan kepada kita semua tentang betapa pentingnya karakter yang baik kepada Sang Khalik, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Seorang penyair ternama, Hafiz Ibrahim, pun mengatakan bahwa Al-ummu madrasatul ula, idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya dengan engkau persiapkan bangsa yang baik. Lantas hadirin, bagaimana keluarga berperan dan mengupayakan anak dengan karakter yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah, Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة
ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, yakni jagalah diri kalian dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan kepada kalian dan menjauhi apa yang dilarang bagi kalian. Wa ahlikum, dan keluargamu yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, pembantu dan budak, yakni dengan cara memberi bimbingan, nasihat dan pendidikan kepada mereka. Perintahkan mereka untuk melaksanakannya dan bantulah mereka dalam merealisasikannya. Apabila kita melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka cegahlah dan laranglah mereka. Dan pada akhirnya dapat kami simpulkan, keluarga merupakan kunci awal terbentuknya pendidikan karakter anak bangsa. Oleh karena itu, marilah penguatan pendidikan karakter dari dalam keluarga sejak dini, sehingga mampu menciptakan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Qawi, terlihat dari jauh Ibu Pertiwi kembali meneteskan air mata melihat anak bangsa saling caci, saling maki, bahkan saling bantai, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ya Fattahu ya Alim, tuntunlah kami agar menjadi generasi yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian syarahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.